sepi sebenarnya dan selalu dilalui oleh kendaraan. Namun ketika lepas tengah malam, aktivitas di jembatan ini sudah mulai sepi. Dan pada saat itulah makhluk astral penunggu jembatan ini terkadang sudah mulai mengganggu manusia. Misteri jembatan Ampera ini sebenarnya sudah cukup terkenal ya di kalangan masyarakat kota Palembang. Hanya saja karena berita tentang kejadian-kejadian mistis yang kurang diekspos, maka banyak masyarakat di luar kota Palembang yang tidak mengetahui cerita mistis yang ada di jembatan Ampera. Jika kalian penasaran, admin akan menceritakan beberapa misteri yang admin ketahui dari berbagai informasi yang ada di internet mengenai kejadian-kejadian mistis yang ada di jembatan Ampera. Yang pertama, kepercayaan warga mengenai buaya dan ular jadi-jadian yang ada di jembatan Ampera. Sebenarnya bukan suatu hal yang aneh jika kita melihat buaya atau ular di sungai. Pasalnya ya memang sungai itu tempat atau habitat dari kedua hewan tersebut. Namun misteri jembatan Ampera kali ini bukan sekedar membahas buaya dan ular biasa. Pasalnya, buaya dan ular yang sering menampakkan diri di jembatan ini memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan terlalu besar untuk ukuran normalnya. Sehingga banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa itu mungkin merupakan buaya atau ular jadi-jadian. Ada warga sekitar yang mengaku melihat buaya buntung dengan ukuran raksasa melintas di Sungai Musi. Warga tersebut melihat penampakan hewan jadi-jadian itu dari atas jembatan Ampera. Selain itu, masyarakat setempat juga melaporkan pernah diganggu oleh ular yang berukuran besar yang sering menyemburkan bisanya. Ukuran ular ini juga sangat tidak wajar, sehingga masyarakat setempat itu percaya bahwa itu adalah makhluk jadi-jadian. Yang kedua adalah kuntilanak. Kuntilanak sendiri merupakan salah satu hantu yang populer di Indonesia. Bahkan sepertinya hampir di semua daerah, di setiap daerah di Indonesia itu ada kuntilanak. Misteri jembatan Ampera kali ini juga berhubungan dengan kuntilanak. Sosok hantu wanita cantik yang biasanya berambut panjang dan berpakaian putih. Konon, kuntilanak tersebut merupakan salah satu penunggu di jembatan Ampera. Keisengan kuntilanak ini kerap dialami oleh pengendara mobil yang melintas di jembatan Ampera lepas tengah malam. Ya mungkin di kisaran sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Pada jam tersebut memang jembatan ini memang sangat sepi, dan ya hanya 1-2 mobil saja yang melintas. Nah, pada saat sepi seperti inilah kuntilanak ini sering menumpang di jok belakang mobil yang melewati jembatan ini. Yang cukup menggelikan adalah korbannya itu kebanyakan kaum pria yang sedang berkendara sendirian. Yang ketiga adalah penampakan makhluk halus penyebab kecelakaan. Bukan hanya kuntilanak saja yang menunggu jembatan Ampera ini. Ada beberapa sosok makhluk astral yang tidak diketahui wujudnya yang sering mengganggu orang-orang yang melewati jembatan ini. Penampakan makhluk astral tersebut itu berupa sosok berwarna hitam atau putih yang terkadang melesat dengan sangat cepat di depan mobil yang lewat. Nah, dari kejadian tersebut itu kerap kali menyebabkan kecelakaan karena si pengemudi merasa kaget dengan makhluk halus yang menyeberang di depan mobilnya. Alhasil, kadang si pengemudi membanting setir dan mengakibatkan kecelakaan tunggal atau menabrak kendaraan lain di sekitarnya. Yang keempat adalah hantu banyu peminta tumbal. Meskipun tidak banyak kasus kecelakaan di sekitar jembatan Ampera atau Sungai Musi, tetapi ada banyak kecelakaan yang nampaknya itu masih di luar nalar. Misalnya ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan tunggal, atau orang yang terpeleset hingga tercebur ke dalam Sungai Musi sampai meninggal dunia. Masyarakat setempat sangat percaya bahwa korban jiwa itu disebabkan oleh hantu banyu. Sosok penunggu Sungai Musi yang berwujud seperti seekor siamang bertubuh cukup besar. Hantu banyu inilah yang disinyalir kerap meminta tumbal. Anehnya, makhluk halus berupa siamang ini sering meninggalkan lendir di rumah-rumah warga yang berada di sekitar Sungai Ampera. Tidak hanya itu saja, lendir misterius tersebut itu sering terdapat di tangga jembatan.
banyak yang mempercayai bahwa lendir misterius ini sengaja ditinggalkan oleh hantu banyu untuk membuat manusia terpeleset hingga tercebur ke dalam Sungai Musi. Hantu banyu ini adalah makhluk halus yang haus dengan darah manusia. Korban jiwa yang tewas karena tenggelam di Sungai Musi katanya selalu ditemukan mengambang 1-2 hari kemudian. Yang juga menjadi ciri dari korban hantu banyu adalah posisi korban. Posisi korban dari hantu banyu ini selalu dalam posisi yang menunduk sambil melipat kaki ke depan dan kedua tangan memeluk kaki. Bahkan bagian kepala korban itu tampak seperti berlubang, karena dipercaya dari situlah hantu banyu memakan otak dan menghisap isi kepala korban. Nah, terkait dengan hantu banyu, ada sebuah penuturan dari orang yang pernah melihat penampakan hantu banyu. Kisah ini diceritakan oleh Wijaya yang berumur 32 tahun, warga Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, yang mengaku pernah beberapa kali melihat penampakan sosok makhluk halus dan diyakini mirip dengan gambaran hantu banyu. Sekitar awal bulan Januari tahun 2019, Wijaya bersama 2 temannya itu memilih menghabiskan malam dengan menikmati semilir angin yang pada saat itu berada di tepian Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan 3 Ulu, Palembang. Mereka duduk di atas kapal tongkang yang disandarkan di dermaga Sungai Musi. Nah, di atas kapal tongkang yang berukuran besar, Wijaya dan kedua temannya itu memilih duduk di buritan kapal sambil melihat kerlip lampu di jembatan Ampera. Setelah asik mengobrol, Wijaya merasa ada yang aneh dengan tubuhnya yang dirasa semakin berat. Kalau ada sesuatu yang aneh, punggung saya selalu terasa berat. Saya penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata ada sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang duduk di tepian tongkang yang kami naiki. Padahal saat itu baru jam 9 malam, ucapnya. Ia mengaku melihat dengan jelas sosok makhluk hantu banyu dengan rambut yang terurai di lantai tongkang. Rambut panjang hitam makhluk halus itu hampir mengenai salah satu kaki temannya. Wajah hantu banyu itu sangat putih, namun matanya tidak terlihat jelas. Kedua tangan makhluk astral tersebut itu sedang memegangi rambut panjangnya. Saya ketakutan, tapi mau ngasih tahu teman-teman, mulut saya seperti tidak bisa berbicara. Jadi pada saat itu saya memilih mengirim pesan di WA, ujarnya. Naasnya, salah satu temannya tidak membaca pesan yang dikirim Wijaya, sehingga suasana pun semakin mencekam. Dia berusaha untuk mengeluarkan suara dari mulutnya, namun terlalu berat. Tiupan angin di Sungai Musi yang dingin semakin melengkapi rasa takut Wijaya. Sekitar 5 menit kemudian, Wijaya akhirnya bisa berbicara dan langsung mengajak kedua temannya untuk pindah. Ia juga tidak berani menoleh ke belakang karena takut ada yang lebih menyeramkan lagi. Mereka pun langsung masuk ke perkampungan dan bercerita tentang sosok hantu banyu tersebut. Wijaya mengatakan rambutnya sangat panjang dan menjuntai sampai ke dalam Sungai Musi. Saya melihatnya dari kejauhan dan wajahnya tertutup rambut. Karena takut, kami langsung pergi dari jembatan tersebut. Itulah pengalaman yang dialami oleh Wijaya yang 2 kali bertemu dengan hantu banyu. Mengenai hantu banyu, ada juga pengalaman yang dialami oleh salah satu orang bernama Reni, warga Lemabang, Palembang. Reni mempunyai salah satu keponakan yang berusia sekitar 10 tahun dan tinggal di luar kota Palembang. Pada saat libur sekolah, keponakannya itu menginap di salah satu rumah keluarganya di tepian Sungai Musi, tepatnya di Kelurahan 16 Ilir, Palembang. Rumah panggung berbahan kayu ini mempunyai tangga kayu yang mengarah langsung ke arah Sungai Musi. Nah, sore hari, keponakan itu berjalan ke arah tangga belakang sendirian. Tangga tersebut memang sering digunakan untuk menghubungkan rumah dengan tepian Sungai Musi, baik digunakan untuk mandi ataupun mencuci perabot rumah tangga. Memang biasanya keluarga di sana mandi sore di Sungai Musi. Tiba-tiba saat maghrib,
Keponakan saya tidak ada dalam rumah. Waktu dicari di belakang rumah juga tidak ada. Hanya sandalnya saja yang ada, ucapnya. Seluruh keluarga pun cemas karena keponakan Raini ini tidak ditemukan sampai keesokan harinya. Namun beberapa hari kemudian, jenazah keponakannya muncul tepat di belakang tangga. Mereka yakin keponakan Raini ini menjadi korban hantu banyu, karena saat ditemukan, kepala bagian atasnya sudah berlubang. Keponakannya juga diduga terpeleset karena menginjak rambut hantu banyu yang memang sudah mengincarnya. Nah, kata warga, kepalanya itu memang dilubangi oleh hantu banyu untuk menghisap isi otak keponakannya. Dan setelah menghisap otaknya, tubuhnya dikembalikan ke tempat semula. Itulah kisah mengenai hantu banyu. Jika kalian memiliki pengalaman dengan hantu ini, silakan kalian tuangkan dalam kolom komentar ya. Oh ya, ada fakta lain mengenai jembatan Ampera, di mana lokasi ini adalah lokasi favorit untuk melakukan bunuh diri. Misteri jembatan Ampera yang satu ini juga kerap dikaitkan dengan makhluk halus penunggu jembatan ini. Ada yang berpendapat bahwa saking kuatnya makhluk halus di sekitar jembatan ini, mereka dapat membuat manusia untuk bunuh diri di jembatan ini. Ada serentetan kasus bunuh diri yang membuat jembatan Ampera diklaim sebagai lokasi favorit. Di tahun 2015, pernah ditemukan jasad seorang pria yang tewas karena gantung diri di jembatan ini. Pria tersebut bernama Rozali, yang diduga bunuh diri lantaran usahanya bangkrut dan istri mudanya pergi meninggalkannya. Masih pada bulan yang sama, itu juga sempat terjadi kasus percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Namun warga dan polisi berhasil menggagalkan aksi percobaannya, dan pihak berwajib segera mengamankan pelaku. Sementara itu di tahun 2016 juga pernah ada seorang pria yang bunuh diri dengan meloncat dari jembatan Ampera ini. Pria tersebut itu bernama Ardiansyah yang usianya baru menginjak 28 tahun. Korban akhirnya tewas terseret arus dan jasadnya sempat tidak ditemukan. Ayahanda Ardiansyah menuturkan bahwa penyebab anaknya bunuh diri adalah depresi karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Sejumlah misteri jembatan Ampera ini membuat kita harus lebih waspada ketika melintasinya. Sebenarnya bukan hanya ketika melewati jembatan Ampera saja. Dimanapun kita berkendara, maka kita harus tetap fokus dan menjaga pikiran kita agar tidak kosong. Oke, inilah yang bisa menceritakan mengenai jembatan Ampera. Tentunya ini hanya sebagian kecil ya dari misteri yang ada di jembatan tersebut. So, kalau kalian tahu kisah lainnya, silakan tuangkan dalam kolom komentar agar teman-teman lain tahu apa saja misteri yang ada di jembatan tersebut. Sampai di sini kisah yang bisa admin ceritakan. Klik like jika kalian suka video ini dan